Ya, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya mau kembali ke Bang Willy. Bang Willy, ini sebenarnya yang dibahas kemarin ini apa aja sih, Bang? Penasaran nih publik, apakah memang terkait juga jatah menteri di kabinet Pak Jokowi yang berkurang, atau juga membahas mengenai tahun politik dan lain sebagainya? Ya, ini kan pertemuan yang Mas Adi tadi bilang nih, pertemuan dua sahib lama. Kebetulan Pak Surya kan habis ulang tahun juga, kemarin acara apel siaga juga di GBK. Jadi, itu banyak momentum, paginya ada pelantikan yang baru ya. Tapi sama sekali perbincangan tersebut tidak membahas reshuffle. Masalah reshuffle itu sudah final di Nasdem ya. Nasdem sudah cawe-cawe menyerahkan sepenuhnya kepada Pak Jokowi karena itu prerogatif Pak Jokowi. Kita samyak nawa. Nah, itu prinsip politik yang sedari awal diletakkan oleh Pak Surya Paloh ya kepada publik ke dalam ataupun keluar lah. Jadi ini perkawanan politik bernegara dan berbangsa itu tidak tergantung power sharing. Dengan Pak Jokowi dari awal 2014-2019 itu totalitas dukungannya tidak berkurang. Bahwasanya ada dinamika pasang surut itu suatu hal yang wajar ya. Dan kemudian harus kita lihat adalah Pak Surya selalu dalam posisi mengkritik itu satu hal yang harus ya. Tamparan seorang sahabat lebih mulia daripada ciuman seorang pengkhianat. Pak Surya selalu mengingatkan itu pada Pak Jokowi ya. Jadi walaupun ada yang Mas Adi bilang tentang revolusi mental di GBK itu ya satu hal yang harus objektif kita sampaikan bagaimana keadaan itu yang pertama. Yang kedua tentu perbincangan kemarin juga sekitar pemilu ya. Itu yang Pak Jokowi juga bertanya bagaimana siapa nih wakilnya Mas Anies ya. Itu kan yang kepo tidak hanya Pak Presiden ya, tapi semua kita kepo siapa sih ya yang akan mendampingi Mas Anies. Ya. Kita sabar saja, ini memang nanti akan keluar sendiri dari mulutnya Mas Anies. Ya. Dari kantong Doraemonnya Mas Anies itu bisa keluar itu. Nah, jadi apapun itu ini menunjukkan suatu hal yang politik kita berbeda, tapi sebuah komunikasi terbangun, kedewasaan mereka ini sebagai sebuah bentuk politik. Di 2024 nanti pemilu harus kita rayakan dengan riang gembira, dengan penuh kedewasaan, dan tetap mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan segala-galanya gitu. Jadi kami tentu apa yang dikatakan Mas Adi tadi ini satu hal yang positif, ya, satu hal yang benar-benar ya kepala boleh panas tapi hati harus terus adem gitu. Jadi ini yang kemudian menjadi poin penting bagi kita semua. Itu mungkin yang menjadi catatannya, Rati. Iya, oke. Bang, kalau misalnya soal cawapres Anies, semua cawapres Ganjar, cawapres Prabowo, cawapres Anies, semua kan pasti penasaran. Tapi responnya Nasdem ketika ditanya gitu loh sama Pak Presiden, itu apa, Bang? Itu yang disampaikan Pak Surya tadi. Aku juga belum tahu itu, kata Pak Surya. Itu di kantong Anies masih itu. Nanti kita tanya sama Anies, kata Pak Surya. Ya, artinya kalau Nasdem menganggap pertanyaan itu ya biasa saja, tidak ada istimewanya. Ya biasa aja, itu mewakili publik aja. Enggak apa ya. Terus selama ini orang juga bertanya siapa sih sebenarnya ya. Apa sih gitu ya. Ini kita, Anies ini kan capres yang pertama kali dideklarasikan ya. Kalau untuk cawapres kita sabar aja, kita cek toko sebelah dulu, tentu butuh elemen of surprise ya, dan lain sebagainya. Nggak mungkin kita ya kayak kemarin di GBK atau Golkar ikut perwakilannya, mana tahu nanti ada partai lain yang mau gabung, ada yang nggak cocok barangnya di sebelah, tahu-tahu gabung ke kita. Itu kan juga suatu hal yang kemudian harus kita hitung ya. Tentu hal tapi ini kalau berkaitan mau gabung ke yang lain juga nggak? Kalau mungkin tadi ada partai yang gabung karena nggak cocok, tapi kalau Nasdem posisinya bisa bergabung dengan partai lain juga nggak? Bayu itu baru hajab si rajab dan mustajab, kata orang Medan. Ya, kan Nasdem sudah deklarasi Anies ya. Tentu kami
bagaimana totalitas memenangkan Anies, itu yang kemudian harus jadi catatan. Jangan kemudian memutarbalikkan akal sehat. Itu moralitas yang terus diperjuangkan, yang terus dimenangkan ya. Kita boleh berbeda, kita menghormati ya. Ini kan yang saya bilang kan yang belum punya blok politik ya. Jadi insya Allah yang 3 partai ini solid ya, koalisi perubahan untuk kesatuan ini. Gitu. Baik Bang Will. Baik, saya mau ke Mas Adi. Mas Adi, kalau selain juga ice breaking tadi Mas Adi mengatakan, apakah ini kalau melihat dari komunikasi politik begitu dari mata publik, apakah ini juga menjadi salah satu cara untuk menjaga relasi kuasa atau bagaimana? Ya pastinya ini sebagai upaya untuk memperbaiki hubungan Jokowi dan Surya Paloh ya. Apapun yang diomongkan, apakah poros perubahan tetap lanjut memperjuangkan Anies dan semoga tidak masuk angin misalnya karena ada lobby-lobby dari dalam. Nanti tanya ke Bang Willy ya. Itu persoalan lain yang kita nggak mau tahu. Tapi yang jelas sekeras apapun lah perbedaan kita, bahwa perkelahian dan tawuran opini yang sering kali muncul di antara masing-masing pendukung nih harus dihentikan. Elit aja adem dan damai kok gitu kan. Ngapain kita ribut nggak karu-karuan. Seakan-akan saat ini kita itu sudah memasuki saat Pilpres tinggal sehari 2 hari, Rati dan Bayu. Itu yang kemudian suasana begitu mendidih. Saya melihat Pak Paloh itu mengeluarkan satu statement yang menjadi angle yang menurut saya cukup penting dan inti. Ya soal siapa cawapres Anies. Kan pastinya banyak yang dibahas di dalam. Tentang koalisi, tentang perubahan dan semacamnya. Kenapa itu yang diomongkan? Apa ada juga restu dari Pak Jokowi untuk cawapres Anies? Nah persoalan itu saya nggak ngerti lah. Tapi secara prinsip kan ada kesan bahwa Pak Jokowi itu nggak mau Anies maju. Gesturnya nggak nyaman. Poros perubahan kalau bisa bubar lah. Tapi ketika Surya Paloh ngomong itu ingin menegaskan satu hal. Ternyata Jokowi nggak ada soal tuh dengan Anies maju. Soal cawapresnya pun Pak Jokowi juga ingin tahu dalam konteks itu. Itu artinya apa? Biarkanlah kompetisi ini terjadi secara terbuka, demokratis dan apa adanya. Persoalan siapa yang bisa maju, apakah poros perubahan ini iman politiknya bisa sampai Oktober atau tidak, itu lain hal. Itu teknis kan. Apakah Pak Prabowo juga akan dapat tiket atau tidak, itu lain hal dan semacamnya. Termasuk Pak Ganjar soal siapa wakilnya, itu lain hal. Tapi yang jelas bahwa kita harus nikmati pemilu kita itu, bahwa pertentangan apapun, friksi-friksi apapun, itu tidak menguntungkan kita semua. Bahwa perbedaan itu pasti ada, iya. Bahwa pilihan politik yang berbeda itu pasti iya. Tapi yang jelas kita harus menjadikan pemilu kita itu ya baik-baik saja lah Mas. Kita harus belajar dari pemilu-pemilu yang sebelumnya. Yang terakhir yang saya ingin katakan adalah politik kita itu kan sering berganti musim. Harus diakui dulu Prabowo rival 2 kali, sekarang jadi teman dan bahkan lebih Jokowi dari Jokowi kan kira-kira begitu. Dulu Nasdem kurang apa dengan Pak Jokowi sebelum diumumkan sebagai kandidat capres. Nasdem duluan yang bikin billboard, sekarang kemudian lebih banyak panasnya ketimbang dinginnya. Jadi harus dinikmati betul. Makanya ketika ada Surya Paloh dan Jokowi bertemu, ini bisa saja menjadi titik balik dari hubungan keduanya yang akan terus membaik. Terlepas bahwa keduanya ini punya pilihan yang beda-beda. Ya, adem nih Mas Adi pagi hari ini ya. Sedikit ke Bang Willy ya, satu lagi menanggapi apa yang disampaikan oleh Bang Adi tadi, Bang Willy. Ya, itu yang harus kita sama-sama bangun komitmennya ya. Jangan kemudian kita tambah menjadi kompor ya. Praktek politik kita sejauh ini sudah sangat banal ya. Ini yang kemudian orang-orang yang arif dan bijaksana, para cendekiawan lah yang kemudian meletakkan hal itu. Jadi Adi hari ini, pagi ini sudah jadi pandito ratu dia. Saya sangat senang sekali, kalau enggak biasa sih kan provokasi aja isinya kan. Nah ini kita lihat bagaimana kita melahirkan banyak pandito-pandito lain lah ya. Nah, untuk seperti ini yang harus kita lihat, terlalu mahal harganya, terlalu receh kita untuk kemudian selalu melagakan hal-hal yang sebenarnya pernah kita solidkan bersama-sama ya. So ini pemilu ini perkara 5 tahunan kok, urusin kok kita lakukan. Kenapa kita harus bubar jalan gara-gara hal-hal yang seperti ini? Nah tentu hal-hal yang prinsip harus tetap kita kedepankan. Oke, baik, terima kasih Bang Willy, kita sepakat ya soal politik kekeluargaan, politik kebersamaan, politik adem gitu. Tapi kan juga. Ya, tapi kalau misalnya Bang Adi tadi bilang namanya politik musimnya pasti selalu berubah. Nah, di situ dinamikanya selalu ada. Bang Adi terima kasih, Bang Willy terima kasih atas waktunya sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.